Pakai kunci berapa Om Wen buka itunya? Kunci 8 sok Om. 8 Buat sok. buangin pasir. Bleeding ya? Proses bleeding rem. Dan ini adalah bercak dari minyak rem bekas dari keempat ban yang sudah kita lakukan proses bleeding atau kita buang angin palsunya teman-teman. Nah lumayan banyak ya angin palsunya. Dan untuk master rem dan booster rem kita juga ganti satu set karena memang di kedua part ini ada kendala ya, makanya untuk lebih amannya kita ganti satu set saja. Dan sekarang akan kita tes langsung ke jalan raya apakah sistem pengeremannya sudah benar-benar maksimal. Kalau misalnya belum, nanti akan kita coba perbaiki lagi satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan angoners, jumpa lagi bareng saya Rizal Suryajaya cuma di channel Padepokan DS Custom. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah teman-teman, di hadapan saya ini ada satu unit mobil Opel Blazer yang bertipe mesin SOHC, Single Overhead Camshaft. Untuk keterangan dari mobil ini, sekarang kita lakukan perbaikan di sistem pengeremannya terlebih dahulu ya, karena memang mobil ini akan kita restorasi total ya. Sambil kita ngelihat Om Wen dan teman-teman yang lain lagi proses bleeding atau buang angin palsu, kita coba lihat detail dari mobil ini dulu ya. Untuk bagian lampu ini masih original alias orisinil, bawaan dari Blazer SOHC Montera biasanya teman-teman. Untuk tahun ini di antara tahun 2000-an ke atas ya. Nah ini mesinnya seperti ini kurang lebih. Dan untuk proses bleeding itu tadi sempat Om Uwen buka juga di sini. Dan untuk pasteren atas dan bosteren ini sudah diganti menggunakan yang baru teman-teman. Jadi yang sebelumnya itu bermasalah. Nah sekarang untuk bagian belakangnya sedang dibuka. Untuk selanjutnya proses bleeding ini membutuhkan dua orang, yang satu menginjak pedal rem dan Om Wen lagi buka pembuangan dari jalur minyak remnya ya. Pakai kunci berapa Om Wen buka itunya? Kunci 8 sok Om. 8 sok. Buat buangin pasir. Bleeding ya? Proses bleeding rem. Jadi untuk posisi baut pembuangan minyak remnya itu dia terdapat di area velg belakangnya teman-teman ya. Itu nanti juga kelihatan kalau misalnya kita ngolong ataupun kita raba-raba juga kelihatan teman-teman. Dan untuk perbaikan dari mobil ini, selain sistem pengeremannya yang sedang kita kerjakan, terdapat pula beberapa di bagian yang harus kita selesaikan. Salah satunya adalah bumper belakang. Dan mobil ini juga sudah di body lift ya teman-teman. Ini body liftnya kurang lebih sekitar 5-8 cm ya. Dan untuk bagian belakangnya bempernya kita lepas dulu. Nah itu tuh. Nah di situ tuh letaknya baut atau tutup dari pembuangan minyak rem
atau istilahnya kita buang angin palsunya. Jadi kita harus buka bautnya terlebih dahulu ya, supaya anginnya juga ikut keluar, angin dan minyaknya. Nah ini juga ada netes-netes, ini menandakan jalurnya masih berfungsi dan untuk proses bleedingnya sudah bekerja dengan maksimal. Oke, kita lihat sebelah sini. Ini adalah bumper belakangnya teman-teman. Untuk bagian bumper belakang dan panel sampingnya ini kita lepas karena mobil ini nantinya akan kita pasangkan over fender juga ya. Dan over fendernya kita simpan di bagian bagasi belakang di mobil ini supaya tidak acak-acakan ya, dan lebih aman aja gitu. Oke, kita lihat dulu proses bleedingnya seperti apa. Nah ini Kang Arif lagi coba nginjak-nginjak pedal remnya supaya angin dan minyaknya itu keluar. Jadi selain manusia ternyata mobil juga bisa masuk angin ya, terutama di sistem pengeremannya. Makanya sangat dianjurkan untuk selalu mengecek apakah minyak yang kita gunakan, khususnya minyak rem yang kita gunakan itu masih baik atau tidak, ataukah ada kebocoran di beberapa part juga yang mengindikasikan sistem pengereman kurang maksimal. Maka dari itu untuk pengecekan semacam ini perlu dilakukan secara total ya, termasuk orang-orangnya juga harus yang berkompeten di bidangnya. Tapi kalau misalnya untuk bagian bleeding seperti ini ataupun proses buang angin seperti ini, teman-teman dan angoners juga mungkin bisa melakukan hal yang serupa di rumah saja ya. Jadi mungkin video ini adalah salah satunya bisa kita sebut tutorial bagaimana cara mengganti minyak rem maupun proses bleeding yang dilakukan. Seperti apa step by stepnya, kurang lebih seperti ini. Yang jelas nanti minyak remnya diisiin ke master rem yang atas itu teman-teman. Untuk ukuran miliknya ini ada yang ukuran dari 300 sampai 500 mili ya, atau setengah liter. Dan untuk proses bleeding ini tergantung teman-teman, kalau misalnya masih ada angin yang terperangkap, mungkin oli yang dipakai atau minyak rem yang dipakai juga bisa lebih dari itu ya. Oke, untuk mobil ini sekarang akan kita coba dulu dipakai ke jalan raya, apakah sistem pengeremannya sudah benar-benar maksimal atau belum. Tapi sepertinya prediksi saya ini untuk sistem pengereman yang sedang kita lakukan barusan pasti akan sangat benar-benar maksimal ya, alias pakem. Dan untuk memastikannya kita selalu membiasakan pada saat selesai servis apapun itu kita harus pakai atau test drive langsung ke jalan raya supaya ketahuan teman-teman apakah masih ada kerusakan atau tidaknya. Dan ini adalah beberapa bercak dari minyak rem yang sudah kita buang tadi ya, yang sudah kita lakukan proses bleeding. Karena untuk membuang anginnya itu pasti ada beberapa mili ya minyak rem yang ikut terbuang juga, dan itu normal teman-teman. Dan ini adalah booster rem dan master rem atas yang sudah kita lakukan pergantian. Jadi ini awalnya gejalanya itu remnya itu suka ngelos-ngelos, dan ternyata penyebabnya di dua part ini. tapi Lois baik rokok murah. Untuk kerusakan yang lebih mendetail di bagian dua part ini sebenarnya kita bisa saja jelasin, tapi berhubung durasinya singkat, jadi saya akan coba jelasin beberapa masalah yang ada di dua part ini. Nah biasanya masalah yang terjadi itu adalah di bagian master rem atasnya terlebih dahulu. Kalau misalnya ngelos-ngelos atau bocor-bocor, itu biasanya terdapat beberapa keropos di area sininya teman-teman, untuk bagian dalamnya ini. Dan ini tidak bisa kita perbaiki atau kita bubut ya, itu harus kita ganti satu set, termasuk di bagian booster remnya juga. Dan kalau untuk di booster rem sebenarnya untuk masalah yang serius itu hampir jarang, tapi ada juga yang sangat-sangat serius yang memungkinkan kita harus mengganti booster rem satu paket dengan yang baru tentunya. Biasanya sih karet boosternya yang bermasalah, tapi sepertinya alasan kita ganti booster remnya juga karena memang sudah tidak bisa diperbaiki. Dan ini mobil tadi sudah keluar dan sekarang masuk ke bengkel. Dan sepertinya untuk sistem pengereman yang kita
perbaiki barusan ini sudah bekerja dengan maksimal ya teman-teman. Kalau kita lihat secara tampilan di bagian depannya ini sudah ditambahkan dengan lampu tembak atau lampu sorot berjumlah 3 buah. Dan untuk bannya ini sepertinya masih pada baru juga teman-teman ya. Nanti akan kita coba lihat detailnya seperti apa. Untuk plat nomor ini BM itu dari mana ya teman-teman, ada yang tahu nggak? Pokoknya dari luar Jawa Barat. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita coba lihat ini pakai ban apa sih di bagian kaki-kaki. Oke, ini ada sedikit, bukan sedikit ya, tapi banyak ya. Banyak cacat-cacat di situ. Ini bannya pakai GT radial, dia ukurnya 31 kali 50 yang dibalut dengan ring original dari Blazer SOHC yang berukuran 15. Nah, ini sedikit unik ya, blazernya dia di semacam di sablon ya kalau bahasa baju, bukan menggunakan emblem yang timbul. Untuk bagian kap mesin, kemudian spion masih original juga ya. Spion juga ori. Ini di SOHC ini belum bersistem electric mirror. Jadi untuk menggeser-geser spionnya masih manual ya, pakai tangan kita sebagai supir teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini ya penampakan di mobil Blazer SOHC ini. Dan yang jelas mobil ini akan kita kerjakan total di beberapa bagian atau permasalahan yang memang seharusnya kita kerjakan. Kalau kita lihat interiornya masih sama ya, masih original menggunakan interior Blazer SOHC. Dan panel-panelnya juga masih sedikit ya. Oke teman-teman dan Angoners, mungkin seperti itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rijal Suryajaya pamit undur diri. See you next time in our video. Dan jangan lupa like, share, and subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video yang kita upload. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.